Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang multimedia. Kali ini kita akan praktek sederhana untuk membuat video opening. Ya, kita akan gunakan software PowerPoint. Ya, karena ini softwarenya sangat mudah dan semua orang bisa menggunakan PowerPoint. Nah, tapi di sini ada step yang sangat baik sekali kita gunakan untuk PowerPoint ini dalam membuat sebuah animasi yang kita bisa jadikan bentuk video. Nah, ini salah satu karya multimedia yang bisa kita manfaatkan dari software ini. Nah, software-software lain sebenarnya banyak untuk kita bisa bikin multimedia, untuk video interaktif, ya bikin musik, bikin gambar, ya ataupun secara online, ya banyak sekali. Nah, pada tahap kita pemula ini, kita akan cobakan hal sederhana supaya kita bisa paham tentang multimedia itu ya. Jadi tersampaikan dalam pesan beberapa detik, maknanya ya kita bisa paham, mengerti ya, seperti yang disampaikan dalam video sebelumnya. Kita bisa dengan melihat, mendengar ya, dan persentase yang kita dapatkan lebih tinggi ya daripada kita hanya mendengar saja atau melihat saja. Nah, kita akan cobakan untuk membuat di sini. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan di sini ada beberapa tahap ya, step by step. Di sini kita akan lakukan insert text, gambar, kemudian insert background, kemudian juga ada soundnya, musik atau audio, kemudian juga nanti kita animasikan teks dan gambarnya juga, kemudian kita akan ekspor dia atau kita create dia menjadi sebuah video. Nah, ini akan project akhirnya adalah berupa video. Kalau kita contohkan hasil jadi yang akan kita dapatkan dari praktek kita kali ini, kebetulan saya sudah membuat sebelumnya, nanti kita akan bisa membuat seperti ini ya. Oke, kira seperti ini tampilannya akan kita buat ya. Nah, oke, ini durasinya hanya 10 atau 11 detik ya, jadi kita bisa buat seperti ini nanti. Nah, siapapun bisa ya, dengan memperhatikan praktek dari video penjelasan ini. Kemudian yang perlu disiapkan di sini adalah bahan-bahan ya, bahan-bahan berupa yang penting adalah bahan gambar. Nah, gambar tadi seperti kita contohkan, kita akan bikin nanti bentuk gambar. Jadi di sini kita contohkan ya untuk seperti ini. Kalau mau contoh yang lain atau dengan model yang lain silakan saja. Yang penting step atau langkah-langkahnya yang ditunjukkan dalam praktek ini sama ya. Mau Anda video atau fotonya masing-masing silakan, jadi sesuaikan saja. Nah, kemudian juga nanti kita butuh sound ya. Nah, untuk gambar nanti bisa download saja di Google ataupun gambar sendiri ya. Kalau yang tidak ada, susah mencarinya di Google, atau dengan foto sendiri juga gampang ya, pasti sudah ada di laptop masing-masing. Nah, untuk musik, musik kita bisa gunakan atau audio bisa kita gunakan musik lagu, silakan bisa saja. Kalau lagu durasinya panjang ya. Nah, kemudian nanti gantung suaranya. Mending kita akan gunakan audio yang berbentuk instrumental saja. Nah, untuk audio ini bisa kita download nanti di sini ya. Nah, Anda download saja nanti di YouTube. Nah, nama YouTube channelnya adalah Audio Library. Di sini banyak. Di sini no copyright, jadi bebas menggunakannya, boleh Anda pakai asalkan jangan Anda jual ya. Jadi silakan Anda pakai, nanti kalau Anda upload lagi di YouTube dia diizinkan ya. Jadi kita bisa ambil, terserah Anda mau sound yang mana ya. Di sini banyak sekali audio instrumental ya yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, banyak sekali di sini. Jadi cara mendownload di YouTube saya rasa mungkin sudah bisa, tapi kalaupun belum bisa mendownload ini di YouTube, nanti bisa setting saja di Google ya cara untuk mendownload audio. Tapi kalau di sini berupa video ya. Nah, ini perlu diperhatikan, walaupun dia audio yang kita butuhkan, kalau di YouTube kan itu kan semuanya adalah video ya. Jadi video yang terdownload. Nah, jadi gimana caranya dijadikan audio, nanti kita butuh lagi software ya. Nah, ini memang butuh tools ya beberapa, karena kita nggak bisa langsung apa saja langsung jadi gitu saja, kecuali kita sudah punya bahan sebelumnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Nah, ini kita download audio ini. Nah, kalau ini bukan audio yang terdownload, ini
langsung terdownload nanti dengan videonya yang tampil seperti ini. Nah, kalau cara sederhana download nanti Anda taruh aja di sini, di hapus ya bagian triple W ini, ketik SS. Nah, ini cara download ya. Langsung saja saya tunjukkan di video ini. Nah, ketik SS YouTube. Setelah kita pilih audionya, nah kemudian nanti diarahkan ke sini, save from net. Nah, nanti kita tinggal unduh saja yang tampil setelah ini. Dia lagi memproses. Nah, kita rubah dia menjadi MP4. Nah, dan langsung dah terdownload. Nanti biarkan dia loading seperti ini. Nah, sudah terdownload. Kita klik kanan save ya, simpan dengan nama. Nah, jadi sudah kita dapatkan video dari YouTube. Ya, itu langkah-langkahnya. Nah, kita contohkan lagi, kalau sudah kita dapatkan itu masih berupa video. Ya, tadi kan kita butuhnya adalah audio atau sound ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita lihat tadi yang terdownload itu seperti ini. Nah, dia berupa bentuknya video. Nah, ini kan ada tampilannya. Yang audio itu adalah formatnya MP3. Kalau video itu dia formatnya MP4. Jadi yang setiap kita download di YouTube itu rata-rata MP4 ya. Nah, kita harus jadikan dia menjadi MP3 dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan download saja software untuk mengkonversi dari video ke audio. Nah, kebetulan saya punya software sebelumnya di sini. Saya rekomendasikan untuk menggunakan Format Factory. Nama softwarenya adalah Format Factory. Ini free ya, free lisensi. Jadi Anda bisa download bebas di Google ya, Format Factory. Nah, nanti di sini ada mau menu apa Anda konversi. Anda mau konversi dari video ya, video ukuran besar ke ukuran kecil bisa. Tadi kita konversi adalah audio. Nah, jadi kita pilih dulu audio. Nah, kita tentukan dulu kita mau jadi audio apa. Nah, kita pilih MP3. Nah, kita cari file video yang mau kita konversi tadi ini. Nah, ini dia MP4. Oke, sudah jelas ini MP4. Nah, kita oke. Nah, nanti dia kita klik start. Nah, dia sudah terkonversi. Nah, nanti dia tersimpan di folder ya, nanti kita bisa lihat ini output foldernya. Nah, dia tersimpan di C ya, C FF tab, FF output ya, nanti dia tersimpan di sini ya. Jadi silakan, itu caranya. Jadi kalau untuk sekilasnya saya bisa tunjukkan seperti itu karena kita fokusnya ke konten yang akan kita buat ya. Ini bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu cara mengkonversinya, silakan saja simak yang saya jelaskan dari tadi ya, untuk mendownload video musiknya dan menjadikan pilihan audio. Oke, nah kalau bahan yang sudah terkumpul, nah kita bisa mulai ya. Oke, kita mulai. Kita ambil lembaran baru. Nah oke, seperti ini blanknya. Nah, kita hapus saja yang ini, kita biarkan dia blank. Nah, sekarang kita masukkan teksnya, langsung aja insert teks ya. Teks di sini awal saya bikinnya seperti ini, selamat datang. Kemudian saya insert lagi teksnya yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, saya pilih jenis fontnya dulu supaya kelihatan tampilannya. Saya pilih yang ini. Kemudian ukuran fontnya proporsional saja, nanti sesuai dengan lembaran ya. Kita bisa atur-atur lagi. Kemudian yang teks yang ke bawah juga saya pilih font ya, saya atur lagi proporsional saja. Oke. Nah, sesuaikan saja. Kemudian saya insert gambar di tengah di sini. Ada beberapa gambar tadi yang dicontohkan. Insert picture. Oke. Saya pilih logo dulu. Nah, saya atur dia di tengah. Oke. Nah, kemudian saya ambil lagi gambar yang lain, 3 buah gambar yang lain. Nah, boleh sekali langsung insert saja. Nah, biar sekali langsung edit ya. Nah. Oke, kita langsung edit. Nah, bercepat. Nah, ditaruh di sini, taruh di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang
backgroundnya. Nah, backgroundnya kita pilih di bagian desain, menu desain, kita pilih format background. Oke, nah kita pilih di bagian sini picture and texture fill. Nah, kalau nanti backgroundnya kita pingin tekstur, kita bisa pilih saja teksturnya macam-macam di sini ya. Atau kita pingin nah seperti gambar ubin ini, atau pilih gambar. Nah, seperti yang saya contohkan sebelumnya, saya pilih saja gambar background, saya pilih sini from a file, kemudian saya insert di sini. Oke, nah di sini ada gambar background ya. Nah, kemudian kita lihat teks tulisannya, kayaknya nggak kelihatan ya, kita atur warnanya. Nah, warnanya kita pilih yang nampak ya. Nah, seperti yang nampak. Kemudian ini juga saya pilih yang warna putih. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian kita atur lagi di sini, kalau rasanya pingin diatur lagi bentuk teksnya, nah kita bisa atur di shaping shape-nya ini. Ya, misalnya kita kasih shadow, nah supaya lebih nampak. Nah, ini juga kita kasih shadow. Oke, nah sekarang sudah jadi ya. Tahap awal sebagai gambar sudah jadi, slide-nya kita coba jalankan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian bentuk gambar yang tengah di sini, yang di bawah ini kita coba kasih frame. Nah, kita pilih bingkai seperti ini, kita pilih di bagian desain, kita pilih di bagian format. Nah, format, kita ambil stylenya di sini, picture stylenya. Kalau kita mau picture seperti ini, ya kita pilih ya. Banyak sekali picture-nya, ada pilihannya di sini. Nah, oke. Ya, sesuai selera saja. Nah, yang mana yang cocok, yang mana rasanya yang menarik, nah kita pilih saja. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kita jalankan seperti ini jadinya. Nah, oke, ini belum hidup ya. Kalau dia tadi multimedia itu ada yang bergerak, objeknya bergerak ya, animasi, ada animasinya. Sekarang kita berikan animasi pertama dulu untuk objek tulisan. Kita berikan animasi di sini. Di sini banyak pilihan animasi. Ya, boleh kita pilih yang bagian biru ini. Biru ini adalah animasi untuk ekstren masuk ya. Jadi bisa kita pilih seperti ini. Nah, oke. Ya, kayak gitu. Kemudian juga yang tulisan di bawahnya juga, kalau kita ingin lebih bentuk animasinya, kita pilih yang di bagian more ini. More, ya ada panah dua ini ya. Saya ulangi animasi yang di sini ya. Nah, pilih more extra effects. Nah, jadi kita bisa lebih mempreviewnya juga lebih nampak. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Kemudian animasi gambar juga sama, situ juga bentuknya, kita pilih more trends. Nah, kita lihat, oke ya. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, keempat foto yang lainnya juga seperti itu. Oke, kita pilih lagi. Ya, nah, langsung yang ketiga kita pilih lagi yang lain. Jadi sesuai selera saja. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan, kita jalankan. Nah, nanti hasilnya belum tampil karena tadi animasinya belum kita setting. Jadi kalau biasa di PowerPoint itu biasanya settingnya on click defaultnya. Jadi pas kita klik, nah dia muncul seperti ini. Oke, dia muncul seperti ini. Nah, kalau on click, rasanya untuk video nggak mungkin ya. Jadi kita harus matikan on clicknya. Jadi kita pilih nomornya di sini. Ini ada urutan ya. Jadi urutan klik pertama ini, klik kedua, klik ketiga, begitu seterusnya. Jadi kita matikan on clicknya. Jadi di sini di atas kita klik aja di nomor ini. Nah, kita jadikan dia after previews. Semuanya seperti itu, after previews. Ya, jadi kalau masih ada angka nomor yang bukan 0, berarti dia masih on click. Nah, jadi ini artinya dia akan jalan saat kita aktifkan ya, after previews. Nah, kalau kita jalankan, nah semuanya sudah beranimasi berurutan. Oke, nah sekarang belum hidup karena belum ada suara. Jadi kita lakukan insert sound atau insert audio. Nah, sesuai dengan audio yang kita ambil tadi, kita pilih sini insert audio. Nah, kita ambil audio yang sudah kita konversi tadi, yang dari video ke MP3 ya, MP4 ke MP3. Oke, insert. Nah, nanti dia tampil seperti ini. Kita geser sini.
supaya tidak mengganggu tampilan. Nah gitu ya. Oke, kayak gini jadinya. Nah, kita jalankan, coba kita jalankan. Wah, ternyata soundnya tidak berfungsi. Karena apa? Karena kita belum men-setting. Ya, walaupun kita sudah insert, dia belum jalan. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih lagi di sini, kita tunjuk objeknya. Kita pilih di bagian play in background, ya. Kemudian kita matikan settingan loop until stop. Nah, seperti ini. Jadi artinya ini tidak usah diulang-ulang. Oke. Jadi artinya ini berguna untuk kalau video kita panjang, tapi musiknya pendek, jadi dia ulang lagi musiknya terus. Misalnya video kita tampilannya ada 5 menit, musiknya 1 menit, jadi dia ulang lagi. Udah habis 1 menit, musiknya dia ulang lagi. Itu kalau loop until stop. Tapi kalau musiknya kepanjangan daripada video, nanti kita bisa trim dia. Nah, kita coba dulu. Nah, muncul suara. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi musiknya kan panjang ya. Kalau kita lihat musiknya ini durasinya, kita lihat trim ya, boleh dipilih trim audio. Musiknya itu adalah, atau audionya itu selama 4 menit. Nah, sedangkan tampilan kita hanya berupa detik. Ya, dia artinya kita potong dia. Jadi kita potong, kita perkirakan di sini kalau kita jalankan. Nah, oke. Nah, jadi kita potong dia beberapa detik di sini. Caranya diklik, kita pilih saja langsung ya. Kita pilih saja di sini trim. Oke, kita atur saja di sini. Kita coba play di sini. Nah, ini ke jalan ya. Oke. Gimana kita motongnya nanti? Nah, kita coba perkirakan dulu 8 detik. Nah, kita tarik yang merah ini ke 8 detik. Nah, 8 detik atau 7 detik. Kita coba dulu. Oke, 7 detik ya. Dari 0 sampai 7 detik. Jadi musiknya hanya segini saja bunyinya nanti. Oke. Kita coba tes lagi. Oke, nah, tapi agak panjang ya musiknya. Nah, mungkin kita bisa atur lagi. Jadi ada pengaturan seperti ini. Kita bisa menyelaraskan irama dari musik dengan objeknya kita selaraskan dengan musik, atau musiknya yang kita selaraskan dengan objek. Nah, kalau seperti ini kan musiknya kepanjangan, audionya kepanjangan, kita potong. Tapi kalau rasanya kita butuh memang 6 detik, kita coba atur waktu dari tampilan ini. Ya, jadi seperti ini. Kita coba atur objek ini. Ya, kita atur dia tampilan animasinya. Nah, kita pilih objek ini, animasi tadi. Di sini tampil dia durasinya 50 second. Kalau di sini hitungannya second ya, tapi milisecond ya, milidetik gitu ya. Nah, kita bisa atur dia bisa menjadi 1 detik. Nah, untuk jalannya. Kemudian delaynya dia langsung, dia nggak ada delay. Nah, kemudian ini juga kita atur yang di sini durasinya juga 1 detik. Nah, kita pingin delay dia munculnya mungkin sama saja, atau kita coba atur dulu satu-satu semuanya. Nanti ini bisa kita atur ya, sesuai dengan irama musik. Nah, kita bisa atur durasinya muncul berapa, kecepatannya berapa, nanti musiknya. Jadi kita bisa selaraskan bunyi nadanya itu untuk muncul dengan objek yang kita tampilkan. Jadi kita bisa atur-atur perkirakannya di sini. Nah, saya coba sejajarkan dulu durasi 1 detik, delaynya 1 detik. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, karena sudah ngatur durasi dan berapa detik muncul, nah musiknya sampai tampil sampai di sini saja. Artinya musiknya saya perlebar lagi. Oke, saya lebarkan lagi, saya trim lagi, saya tarik lagi. Tadi 7 detik, mungkin 10. Nah, coba 10. Ulang lagi. Oke. Pas ya. Oke. Pas berhenti ya. Mungkin kita lebihkan 1 sedikit. Nah, supaya jangan terlalu mati dia. Oke.
Nah, durasi saya 11 detik. Nah, jadi 11 detik musik opening. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, sudah pas. Nah, ini udah selesai. Jadi kita perlu perhatikan irama dari animasi dan irama musik. Kalau musiknya seperti itu, kita bisa perkirakan irama animasinya berapa lama mau munculkan ya. Jadi kita bisa atur nanti durasinya di sini. Mau dia durasi 1 detik, delay ini dia keterlambatan muncul. Jadi artinya nanti pengaturan durasi lama dia berjalan untuk tampil. Kalau delay ini lama dia muncul setelah dari objek sebelumnya. Jadi kalau sini saya samakan, berarti dia 1 detik setelah ini dia baru muncul. Kalau kita ingin lama-lama kan dia muncul boleh saja. Jadi kita harus berurut. Kalau ini 1 detik, nah, jadi jangan nanti ini durasinya satu detik, di sini durasinya setengah detik, tapi kita majukan dia. Jadi nanti akan bolak-balik mana yang duluan, mana yang masuk. Nah, jadi kita perhatikan, kita harus hitung sekali skenario-nya ini. Jadi butuh sedikit mencatat atau skenario untuk pengaturan durasi ini supaya dia seirama. Nah, kira-kira itu dulu yang kita bisa cobakan untuk editing awal ini. Nah, berikutnya ini sudah selesai. Kita bisa tahap akhir, yaitu mengekspor dia menjadi video. Nah, jadi caranya kita pilih menu file, kita pilih ekspor. Nah, kita create a video di sini. Ya. Nah, kita pilih di sini mau Full HD atau HD. Jadi saya coba contohkan saja yang standar saja dulu supaya cepat dia konversi. Jadi kalau dia panjang slide kita, video kita lama, nah kita Full HD nanti konversinya juga lama. Ya, kalau Full HD kan bagus ya. Nah, tapi untuk contoh kali ini saya cobakannya standar dulu supaya bisa langsung nampak hasilnya. Ya, itu saja. Kemudian langsung kita klik create video. Nah, nanti tanda dia lagi meng-create, ya kita coba simpan dulu. Saya coba simpan dulu di materi kita ya. Nah, supaya nanti bisa kita lihat di mana penyimpanannya. Saya simpannya di sini. Ya, saya kasih nama di sini video open. Nah, opening. Oke, saya save. Nah, di sini lihat di bagian bawah create video opening namanya. Nah, jadi dia butuh waktu. Ya, dia artinya ini kan udah selesai ya, cepat ya. Nah, jadi kalau kita banyak video slide-slide-nya nanti, nah artinya nanti akan butuh waktu. Jadi nggak masalah, biarkan aja dia lagi mengkonversi. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, tadi saya bikin nama video opening. Nah, ini ya. Nah, dia tersimpan 1,8 mega. Nah, sekarang saya coba jalankan, ini sudah bentuk jadi video. Nah, kayak seperti ini dia. Nah, selesai. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Jadi ini sudah bisa kita upload di Instastory, di IG ya, dengan durasi detik yang cuma 11 detik kita sudah bisa membuatnya. Jadi kira-kira seperti itu praktek yang bisa kita lakukan ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi, dan tentunya untuk membuat ini ya butuh ketekunan, ya butuh ketelitian juga, karena di sini pengaturannya juga agak banyak, tapi yang sederhana sudah bisa kita coba. Apa saja itu? Yaitu adalah di sini pengaturan durasi ini perlu. Ya, kalau durasinya kita sesuaikan dengan irama musik, nah disinilah kita atur nanti. Ya, kemudian animasi juga, ya animasi yang kita ambil yang mana ya, animasi yang juga berpengaruh. Ada animasinya lama muncul, nanti kita atur durasinya. Ya, nah kemudian juga sound musik. Nah, musik juga mempengaruhi. Ya, kalau musiknya kepanjangan ya kita bisa atur dipotong. Ya, kalau musiknya tidak seirama ya kita cari yang seirama ya. Kalau dia video kita ini adalah agak happy ya, tentu kita cari musik yang agak lebih bahagia ya, happy juga musiknya, atau lebih dance gitu ya. Tapi kalau semacam musik klasik slow, nah tentu kita slow juga. Jadi kita bisa menggambarkan suasana video yang kita buat ini tentu dengan didukung dengan sound juga yang mendukung dengan suaranya.
yang cocok ya dengan nuansa yang kita sajikan di video. Mungkin kira-kira itu yang bisa kita coba jelaskan untuk praktek sederhana multimedia. Ya, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan dicobakan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.